Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan perkara dunianya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah dan kekurangan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Manusia Pilihan Satria Piningit, Sabar dalam Musibah. Tentu cerita ini tidak untuk diyakini, hanya sebagai hiburan semata. Dalam tapakur, Abah memohon petunjuk kepada Allah mengenai sang sosok manusia pilihan, Satria Piningit ataupun sebutan lainnya. Barang siapa yang menghendaki Allah dan hambanya suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian-ujian terhadap hambanya atau musibah pada dirinya. Karena musibah atau ujian yang terberat tak kalah diberikan musibah pada dirinya, sedangkan musibah pada harta masih dianggap ringan karena harta dikorbankan untuk menyatakan dirinya. Tak kalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kemuliaan, keutamaan, pahala atas sabar, dalam artian sabar melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sabar dalam ujian-ujian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sabar menahan diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar itu atas musibah-musibah dan segala sesuatu yang tak disukai di dunia ini. Tentu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menanyakan kenapa diberikan ujian atau musibah kepadanya. Hakikat sabar tidak menanyakan kenapa hamba Allah ini diberikan musibah atas yang ditakdirkan kepada dirinya. Karena hamba Allah yang sabar adalah seseorang hamba Allah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sabar merupakan pintu kelapangan, juga sabar merupakan penebus dosa atau pembersihan dirinya sebagai seseorang hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan. Tidak menguji Allah atas hambanya dengan musibah atau bala yang hamba Allah tidak sukai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan musibah atau bala itu sebagai penebus dosa selama hamba Allah ini tidak menempatkan bala atau musibah itu dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hamba Allah meminta menghilangkan bala itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan bala atau musibah itu bisa mendapatkan pahala, membersihkan dosa-dosanya, juga bisa mengangkat derajat yang tertinggi seseorang hamba Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kalah seorang hamba kuat agamanya,
maka makin kuat juga ujian atau bala yang diterimanya. Tak kalah hamba Allah lemah agamanya, maka juga lemah ujian yang diterimanya. Tentu bala atau ujian yang terberat kepada para nabi, karena untuk meninggikan derajat hamba Allah itu adalah ujian-ujian, bala atau musibah kepada dirinya. Seseorang hamba Allah itu bisa tinggi derajatnya di sisi Allah dengan amalia-amalia, atau juga dengan kemudian juga bisa hamba Allah ini naik derajatnya mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga dinaikkan derajatnya mendapatkan doa-doa dari orang-orang yang soleh, yang mendoakan dikarenakan hamba Allah ini sering bersilaturahmi kepada para ulama-ulama, atau juga pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Juga bisa mungkin begitu banyaknya orang soleh yang mendoakannya, sehingga seorang hamba Allah ini bisa naik derajatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada pula yang mengangkat derajat hamba Allah ini dengan bala atau musibah yang terjadi kepada dirinya, dan hamba Allah ini sabar dan ridho. Tak kalah hamba Allah menerima bala atau musibah, maka hamba Allah ini akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bermacam-macam cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat hambanya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak hamba Allah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya bisa didapatkan dengan ujian dan bala ataupun musibah. Jadi untuk menjadi manusia pilihan atau manusia yang terpilih itu tidaklah mudah. Begitu banyak ujian-ujian ataupun bala yang akan beliau hadapi, dan ini pun sedang dalam proses bagaimana sang sosok manusia pilihan itu nantinya terpilih dan juga akan diangkat derajatnya. Itu yang Abah dapatkan dalam Betafakur. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita, mohon dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.